wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama kita di Podcast Kelompok 4. Oke, bersama aku Hijriyanti Arnia dan aku Sinta Ramadhani. Kita bakalan bincang-bincang mengenai topik apa nih, Cek Sinta? Mengenai topik pemimpin masa kini antara tradisi dan inovasi pertanian di pedesaan. Topik yang menarik ya teman-teman. Nah, tentunya kita gak bakalan berbincang cuma berdua nih. Bukan cuma topiknya yang menarik, tapi kita bakalan berbincang-bincang dengan orang-orang yang menarik juga nih. Langsung saja kita panggilkan akang-akang yang bakalan berbincang bersama kita. Silakan masuk, Kang. Udah kumpul semuanya. Oke. Sebelum kita berbincang-bincang santai nih, Kang, aku mau minta Kang untuk perkenalan diri dulu dari nama dari sebelah sini mungkin. Baik, perkenalkan nama saya Rega Muhammad Firdaus dari kelas C jurusan Agroteknologi. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Beriwanto, jurusan Agroteknologi dari kelas C. Ya, perkenalkan nama saya Farana Alfian Nugraha dari kelas C jurusan Agroteknologi. Perkenalkan nama saya Faisal Eka Widiana, saya dari Agroteknologi kelas C. Oke, langsung aja ya, Cuk. Ya, langsung saja ya ke pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan yang pertama ini apa, Cik? Akan jawab apa aja nanti. Oke, untuk pertanyaan yang pertama ada bagaimana sih menurut akang-akang semuanya, bagaimana peran pemimpin desa pada masa lalu dibandingkan dengan peran pemimpin desa di masa sekarang? Kita mau jawab dulu, siapa yang mau jawab duluan? Ya, sedikit menjelaskan ya. Untuk perbandingan itu, di masa lalu pemimpin itu kebanyakan dipilih itu melalui garis keturunan atau secara menanti. Sedangkan zaman sekarang sudah mulai banyak diterapkan seperti demokrasi, pemilihan melalui suara, dan lain sebagainya. Ya. Seperti itu ya. Oke. Mungkin sekarang dari akang bertiga nih, mau siapa lagi yang menjawab? Ini menjawab dia. Iya, boleh Kak. Menurut saya peran pemimpin dari dulu itu lebih ke mengayomi masyarakat. Pemimpin desa lebih banyak berperan sebagai menyalurkan adat serta mengatur sosial adat yang ada di pertanian. Mungkin tiga saja, Cek. Mungkin dari kalian berdua? Ada. Oh, ada. Menurut saya benar kata Kang Faisal ya. Pemimpin zaman dulu masih banyak mengayomi masyarakat, tetapi pemimpin masa kini sudah mulai kompleks, yaitu seperti peran pemimpin desa menjaga tradisi, juga sebagai manajer pembangunan ekonomi dan lain-lain. Dan pemimpin desa juga menjadi komunikator antar daerah ke pusat. Oh, baik. Oke, mungkin benar ya, benar sekali karena perbedaan tersebut itu sangat kompleks, benar sekali kata Kang Rega. Mungkin lanjut kita ke pertanyaan yang kedua. Iya, kan tadi udah disinggung ya bahwasanya kepemimpinan masa kini itu cukup berbeda dengan kepemimpinan masa sekarang ya, teman-teman semuanya. Nah, apa sih tantangan utama sebagai pemimpin masa kini karena adanya modernisasi dan juga globalisasi itu? Kita akan dijawab oleh siapa dulu? Mungkin kesenjangan yang pertama berasal dari kesenjangan digital, di mana banyak petani yang masih jarang terjangkau oleh teknologi yang mungkin masih menggunakan HP yang jadul, internet yang terbatas dan lain sebagainya. Kemudian ada perubahan sosial, banyak sekarang petani lokal juga berhenti bertani karena salah satunya alih fungsi lahan dan iklim yang tidak menentu. Hal itu juga membuat menjadi tantangan kepada petani saat ini. Baik, ya benar sekali. Mungkin barangkali dari akang-akang ada yang mau menambahkan? Menurut saya tantangan sebuah
buat memimpin desa masa kini yaitu yang pertama menjaga keseimbangan. Di satu sisi lain kita harus ikut maju menghadapi globalisasi dan modernisasi yaitu mengikuti perkembangan teknologi. Tetapi di sisi lain kita harus menjaga adat istiadat kita dan tradisi-tradisi kita. Ya, benar sekali. Mungkin mau menambahkan atau kita lanjut nih ke Pertanyaan yang ketiga. Ya, ini yang selanjutnya ada akan Ya, sedikit menambahkan, tantangan di era globalisasi ini sebenarnya banyak ya. Tapi saya ambil saja satu contohnya. Di era modernisasi ini, sekarang penggunaan pupuk kimia menjadi marak untuk meningkatkan hasil produksi, di mana hal ini akan menjadi faktor dari kerusakan lingkungan karena pupuk kimia jika digunakan berlebihan itu tidak baik dan akan merusak lingkungan. Sekian, terima kasih. Ya, benar sekali sih ya, penggunaan pupuk kimia itu sekarang sangat meningkat banget. Iya, benar. Terus kan tadi ini nih dibahas oleh Kang Rega tentang tradisi dan budaya, ya kan? Nah, aku mau nanya nih, mengapa menjaga tradisi dan kearifan lokal di pedesaan itu penting dalam kepemimpinan di pedesaan ini sendiri? Jadi gimana? Mengapa tradisi itu penting? Karena menurut saya tradisi dan budaya merupakan identitas desa yang tidak boleh hilang. Mengapa? Karena tradisi merupakan jati diri desa yang membedakan antara suatu desa dengan desa yang lainnya. Benar sih ya, benar. Jadi kita tuh harus menjaga kearifan lokal tuh biar kepemimpinan kita tuh melekat dengan tradisi-tradisi. Benar sekali. Nah, tradisi tersebut juga seharusnya tetap dilestarikan di beberapa daerah karena tradisi tersebut berisi tentang ilmu yang mungkin pengetahuan lokal tentang pertanian, dan ada juga tradisi sedekah bumi yang ada di beberapa daerah. Menurut saya itu sangat bagus dan harus terus dipertahankan mengingat dengan cobaannya globalisasi dan modernisasi yang mungkin jika tidak dilestarikan oleh generasi penerus dan petani lokal kita, ya oleh siapa lagi? Benar sekali ya Bang ya. Kita itu harus jadi garda terdepan untuk tetap melestarikan tradisinya. Iya, betul sekali. Oke, lanjut ya semuanya. Pertanian itu tidak jauh dari inovasi. Nah, inovasi di sini dalam pertanian itu teknologi apa sih yang mulai diterapkan di pedesaan? Oh, ya. Mungkin untuk inovasi atau teknologi yang sudah diterapkan di desa saya yaitu yang pertama ada traktor, yang kedua ada sistem tetes otomatis yang menggunakan selang plastik, yang ketiga ada sistem panen otomatis, panen padi otomatis yang menggunakan seperti mobil. Kalau boleh tahu itu sistem tetesnya diaplikasikan pada tanaman apa? Untuk sistem tetes otomatisnya baru dipakai di tanaman cabai. Benar sih ya. Di kampus kita juga ada loh ya sistem tetes gitu ya di kebun cabai. Ingin menambahkan kan, di Bali dan Sumatera sekarang sudah ada beberapa petani yang sudah mencoba teknologi drone untuk menyemprotkan pestisida agar lebih merata dan cepat. Dan sekarang juga sudah ada e-commerce hasil pertanian seperti Tani Hub, Sayur Box, dan lain-lain. Dan sudah ada di petani Bogor, Bandung, dan Malang. Benar sekali ya, karena itu tuh sangat mengefisiensi kita sebagai petani juga dalam memanage waktu gitu. Tadi kan iya ya, sekarang apa sih namanya teknologi dalam teknologi itu udah berkembang, udah banyak sekali macamnya, udah mempermudah lah pada dasarnya ya. Lalu bagaimana sih pemimpin desa itu
bisa mengedukasi masyarakat. Caranya itu bagaimana agar inovasi-inovasi itu dapat dilakukan oleh para pengguna-penggunanya. Mungkin menurut saya langkah pertama menjadi pemimpin desa yaitu bekerjasama dengan penyuluh pertanian. Tentunya penyuluh pertanian juga harus yang berkualitas. Karena itu sangat berpengaruh banget ya terhadap para masyarakat. Karena para masyarakat itu terkadang butuh dibimbing ya untuk mencapai tujuan yang maksimal gitu. Kalau misal nggak berkualitas cuma nama ya nggak bakalan jalan juga. Benar-benar. Dan faktanya juga di daerah saya masih banyak petani tradisional yang mungkin SDM-nya masih rendah. Jadi harus ada perbaikan SDM dari penyuluh-penyuluh pertanian yang berkualitas. Nah, kan tadi udah dibahas nih tentang tradisi dan juga inovasi. Nah, bagaimana sih caranya memimpin desa agar antara inovasi dan tradisi itu seimbang? Perkembangan dan juga tradisi itu gak saling bertentangan, gitu, saling menyambung, saling satu menyatu dan membuat sebuah pertanian yang lebih maju dan lebih tadi. Bagaimana sih caranya? Aja dijawab. Mengenai tadi pertanyaan bagaimana cara untuk menyeimbangkan antara tradisi dan inovasi. Kunci untuk menyeimbangkan tradisi dan inovasi adalah dengan melihat kondisi. Melihat inovasi bukan sebagai pengganti, melainkan sebagai pelengkap dari tradisi tersebut. Pemimpin desa misalnya bisa mengawinkan keduanya. Misalnya tradisi musyawarah tani bisa dikomunikasikan dengan data dari aplikasi cuaca untuk membuat keputusan yang lebih akurat mengenai jadwal tanam, dan inovasi juga bisa menciptakan nilai tambah bagi tradisi. Inovasi juga bahkan bisa menciptakan nilai tambah untuk tradisi. Contohnya dengan memanfaatkan sisa hasil jerami dari padi untuk membuat kerajinan dan lain sebagainya. Penyatuan antara inovasi dan juga tradisi itu bisa untuk menciptakan nilai tambah dan seimbang antara tradisi yang hilang, inovasi yang tetap ada, yang seimbang itu bakalan memajukan setiap pertanian dan sebagainya. Selain itu ada juga penyatuan antara tradisi dengan teknologi, seperti contohnya pemanfaatan teknologi untuk melestarikan budaya. Seperti sekarang kan sudah banyak media sosial, seperti Instagram, Twitter dan sebagainya. Nah, platform itu bisa kita gunakan untuk mengekspos tradisi yang ada di desa kita. Jadi desa kita dapat terkenal di semua kalangan masyarakat. Izin menambahkan ya dari Kang Padi tadi betul. Inovasi bukan hal yang harus dipilih, tapi kita harus bisa memadukan antara inovasi dan tradisi. Contohnya tradisi gotong royong bisa dipadukan dengan inovasi, yaitu teknologi modern. Jadi contohnya kita melakukan gotong royong dengan teknologi yang modern. Tentunya hal itu dapat lebih efisien di pertanian lebih desa. Oke, mungkin untuk selanjutnya apa sih pertanyaannya? Harapan masyarakat terhadap pemimpin desa masa kini. Harapan masyarakat untuk pemimpin masa kini, yaitu pemimpin masa kini bisa menciptakan inovasi-inovasi dan terobosan-terobosan baru untuk pertanian ke depannya. Selain itu, pemimpin juga dapat mengayomi masyarakat agar lebih melek terhadap teknologi yang ada zaman sekarang. Jadi kita bisa menyatukan antara teknologi zaman sekarang dengan tradisi yang ada. Seperti itu. Nah, ada juga masukan dari saya yang mungkin ini menyangkut beberapa aspirasi dari petani lokal yang ada di daerah saya ya. Jadi masyarakat banyak menaruh harapan besar pada pemimpin desa yang mana mereka berharap
pemimpin desa bisa menjadi visioner yang mampu membawa desa menjadi lebih maju, transparan dalam mengelola desa, mengelola pertanian, dan tepat terhadap kebutuhan warganya. Pemimpin desa diharapkan bisa menjadi jembatan antara pemerintah pusat dan masyarakat, serta mampu memberdayakan potensi hasil pertanian lokal tersebut. Menurut saya, masyarakat berharap pemimpin desa masa kini itu tidak hanya menjadi pengelola administrasi, tetapi juga harus menjadi penggerak perubahan untuk para petani, seperti meningkatkan kesejahteraan petani, menjaga tradisi kearifan lokal, dan mendorong inovasi yang lebih terjangkau. Benar sekali. Harapan yang sangat-sangat diharapkan ya oleh masyarakat kepada pemimpin masa kini, yang tentunya kalian-kalian juga dan kita-kita juga ini adalah calon pemimpin di masa yang akan datang. Semoga kita bisa merubah keadaan yang ada di khususnya di desa-desa kita ya. Kalau Rega mau nambahin harapannya apa nih? Untuk harapan saya yaitu saya sebagai masyarakat juga harapan saya yaitu pemimpin desa harus sangat bisa memadukan antara tradisi dan inovasi, karena tradisi itu merupakan suatu nilai yang tidak ternilai mungkin. Pertanyaan terakhir nih sebagai penutup ya, apa sih pesan buat generasi muda agar dapat menyeimbangkan antara tradisi dan juga inovasi itu sendiri? Jangan malu jadi anak desa. Betul, 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 betul. Kalau boleh tahu itu kenapa? Kenapa kak? Jadi gini, kita itu butuh makan. Ya. Desa itu kan identik dengan pertanian. Jika pertanian nggak ada penerusnya, gimana ke depannya kita mau makan apa? Betul banget, betul banget. Mereka nggak bisa hidup kalau nggak ada Pertanian dan desa. betul banget. Ya. Baik, pesan dari saya yaitu generasi muda atau kita sebagai generasi muda harus bangga terhadap akar tradisi kita, karena itu merupakan identitas yang sangat berarti bagi kita. Tapi di sisi lain kita harus terbuka terhadap inovasi, karena masa depan desa ada di tangan kita. Dengan tradisi sebagai fondasi dan inovasi sebagai sayap, desa bisa benar-benar maju dan mandiri. Sebelumnya itu kan tadi pertanyaan terakhir ya, maaf semuanya. Aku sama Kak Cinta mau ucapin makasih udah berbagi ilmu pada kita semua. Semoga buat aku dan Cinta, buat semuanya ya, ini bermanfaat, jadi pembelajaran juga untuk kita semua. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Sekian, mungkin sekian ya. Maaf sekali lagi aku mau